Kembali lagi di Cahyati Indonesia spesial mengenang Habibana Munzir Al-Musawa. Pemirsa dimanapun berada, di segmen-segmen sebelumnya kita telah berbincang-bincang dengan ayah angkat beliau, dengan murid beliau, dan sekarang kita akan berbincang-bincang lebih dekat lagi dengan orang-orang terdekat yang berjuang dengan beliau, yang semasa saat dalam perjuangan. Alhamdulillah hadir di tengah kita, di antaranya Ustadz Muhammad Sukron, Ustadz Muhammad Aini, Ustadz Muhammad Galbi. Assalamualaikum Ustadz. Sehat guru-guru semua? Alhamdulillah, cahaya hati senang sekali kehadiran guru-guru semua. Mudah-mudahan ini menambah rasa cinta kita kepada Habibana Munzir Al-Musawa. Saya langsung saja kepada Ustadz Muhammad Sukron. Guru, informasi yang kita dapat, guru pernah mendampingi beliau sampai sejak awal. Dari mulai tahun 1998 beliau dakwah, seperti apa dakwah beliau, guru? Terima kasih. Memang sejak tahun 1998 saya ikut dengan beliau untuk mengajar di beberapa tempat majelis taklim sampai dengan saat ini, alhamdulillah. Dan yang saya bisa ambil dari beliau adalah kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Yang dari kecintaan itu beliau pernah mengatakan bahwa cinta itu menumbuhkan kekaguman, dan kekaguman itu menumbuhkan keteladanan, dan keteladanan itu akan menumbuhkan semangat. Oleh karenanya Al-Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa dikenal oleh para jamaahnya adalah sosok seorang guru yang semangat di dalam berdakwahnya ini sangat besar. Sebagaimana jamaah itu melihat secara langsung, walaupun beliau dalam keadaan terbaring sakit, bahkan dalam keadaan diimpus, Masya Allah, beliau tetap mengajar, hadir di majelis rutin beliau, terutama di majelis Jalsa Isnain di Masjid Al-Munawwar Pancoran. Masya Allah. Bahkan pernah beliau itu disarankan oleh dokter untuk jangan bangun dari tempat tidurnya. Allahu Akbar. Akan tetapi dari semangat beliau itu, beliau tetap meminta untuk bisa hadir di majelis beliau. Masya Allah. Bahkan beliau meminta kepada kita untuk bisa izin kepada rumah sakit, kalau beliau tidak diizinkan untuk bangun dari tempat tidurnya dibawa ke majelis taklim. Allahu Akbar. Dan itu tidak diizinkan oleh pihak rumah sakit, maka beliau mencari siasat. Beliau membeli tempat tidur khusus seperti rumah sakit. Masya Allah. Jadi tempat tidur itu beliau beli, sehingga tempat tidur itu bisa beliau bawa untuk beliau hadir di majelis beliau di malam Selasa. Saking sampai nggak mau ninggalin majelis. Betul, itulah buah semangat beliau. Baik guru. Dan juga sebagai tanda kecintaan beliau kepada murid-muridnya. Baik, Masya Allah, luar biasa Gus Sukron. Kita lanjut dulu kepada Ustadz Muhammad Galbi. Kita dengar bahwa Ustadz ini sebagai munsyid yang diamanahkan untuk mengurus hadroh daripada majelis Rasulullah. Seperti apa amanah ini Ustadz? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah rabbil alamin. Berkenaan dengan pertanyaannya tadi tentang munsyid, Ustaz. Munsyid ya, mengurusin hadroh. Ya, alhamdulillah saya diamanatin oleh beliau untuk tadinya dulunya saya tuh ikut. Iya. Jadi bukan jadi awalnya ya. Awalnya hanya ikut ini. Peristiwa itu juga
penuh dengan suatu hal yang di luar logika bagi saya. Benar. Gitu kalau Nggak kebayang ya. nggak kebayang, benar. Jadi gini Ustadz, saya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri Manfaat Jakarta. Baik, Guru. Di Pondok Pinang. Jadi singkat ceritanya dulu teman saya itu disuruh, teman saya itu adalah orang yang sempat dekat dengan Habib Bana Munzir. Alhamdulillah. Beliau menyuruh coba ente cari yang namanya Muhammad Irfan. Irfan dulu nama asli saya Irfan. Oh, Irfan. Nah, nama asli saya. Boleh diceritain Iya. gimana jadinya Muhammad Kolbi ini? Iya. Bukan hanya saya yang diganti nama oleh beliau, tapi Ini beliau yang ganti langsung. iya. Masya Banyak juga orang-orang yang dekat beliau dinamai dengan nama Muhammad. Itu bentuk dari tanda saking cintanya beliau terhadap Rasulullah SAW. Jadi orang-orang yang di sekitar beliau semua diganti atau ditambahi dengan nama Muhammad di awalnya. Allahu Akbar. Gitu. Gitu Ustaz. Ya awalnya itu teman saya tuh disuruh nyari oleh beliau, coba ente cari namanya Irfan di Fatmawati saat itu. Ana kan tinggal di Fatmawati. Nah ini Ustaz, Ana waktu teman Ane nyuruh itu, ente suruh hadir pengajian di tempat guru Ane nggak tahu. Ane nggak tahu. Benar. Di mana? Ane nggak pernah ketemu guru antum. Pernah Ane ketemu sekali. Waktu itu ngaji di Masjid Raya Al Munawar Pancoran. Hanya itu saja. Cuman uniknya di sini adalah beliau mencari saya untuk dibawa langsung ke hadapan beliau Masya di Allah. majelis malam Jumat waktu itu masih di Rawa Kemiri ya? Bukan di mana? Pondok Gede. Di situ Ustaz. Singkat cerita Ane akhirnya ikut. Lalu langsung ditemukan oleh Habib Bana Munzir, Bib ini bukan Bib yang antum maksud. Nah, iya, ini dia nama Irfan yang Anda maksud. Nah, dari situ Ane ngikutin hadroh, belajar selawat. Langsung beliau pertama kali bertanya kepada saya, maukah antum nih ikut atau bergabung di hadroh Majelis Rasulullah? Ane kan nggak tahu Ustaz awalnya. Banyak awam lah ya. Iya, banyak rahasia yang tersembunyi di situ yang akhirnya terjawab ketika waktu berjalan. Masya gitu. Allah. Jadi Ane emang nggak tahu sama sekali tentang qasidah-qasidah, selawat-selawat. Tapi beliau tuh, wallahu a'lam, mungkin dengan mata batin beliau, Amin. beliau langsung, maukah antum bergabung di hadroh Majelis Rasulullah? Ane bilang saat itu ya, insya Allah Habib, cuman Ane nggak tahu apa-apaan. Nanti ikut-ikut aja. Walhasil Seiring waktu gitu seiring waktu Masya Allah. sampai akhirnya Ane menjadi diamanatin itu mengurus daripada hadroh Majelis Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih guru, luar biasa. Ada lagi dengan kita hadir Ustadz Muhammad Aini. Masya Allah. Beliau orang yang beruntung kalau menurut saya. Bisa menjadi asisten, nemenin keseharian seperti apa, bahkan mungkin sering juga bercanda sama Habib Bana Munzir. Saya ngelihat sekali nampak beliau sedang kangen banget sama Habib Bana Munzir. Seperti apa ngurus daripada almarhum Habib Bana Munzir? Boleh berbagi cerita dengan kita? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sehari-hari Agus cuma ikut beliau aja. Guru boleh lebih keras suaranya. Agus kan nggak biasa, orang kan nggak biasa ngomong Pak Ustadz. Kalau Muhammad Aini ini emang orang yang jarang bicara. Iya, siap. Dia lebih Siap. ke Lebih ke banyak ini banyak ya. gerak gitu. Boleh. Tapi hari ini sebagai bentuk cinta kepada Habib Bana Munzir, saya pengen banget dengerin bagaimana kenangan ngurusin selama Habib Munzir ada. Dan apa sih yang nggak pernah kita tahu, hari ini kita pengen tahu dari Ustadz Muhammad Aini. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Aini ikut beliau tuh dari tahun 2002 hikmat. 2002 Ustadz ya. 2000 hikmat. Di Bendemah tuh tinggal di Jatiwaringin. Ya sehari-hari ya hanya ngurus beliau aja gitu, persiapan apa yang mau dibawa ke majelis, terus tempatnya di mana, terus jaraknya berapa, ya sekarang ya sering ditanya aja begitu. Saat beliau sakit bagaimana kita ngurusi beliau? Beliau sakit. Ini kalau beliau sakit, iya kita harus standby terus ya, di sampai Agustus itu tidur di rumah sakit juga nemenin beliau. Baik. Kenangan bersama beliau yang sampai saat ini Ustadz Aini nggak bisa lupain.
Kadang sama beliau, ya kita sering karena sering 24 jam sama beliau, ya semuanya yang kita lihat ya sering terbayang-bayang gitu sampai sekarang nih. Sudah sekian tahun beliau meninggalkan kita, masih terus terbayang wajah beliau. Pernah Ustadz mimpiin beliau? Ya berapa kali pernah mimpi sama beliau. Seperti apa mimpinya? Saya pernah satu mobil sama beliau pulang ke majelis, sampai pulang tengah malam itu, kemana kita sekarang? Kata Habib, pulang Bib, pulang. Enggak katanya. Habis itu Agus langsung kaget bangun. Oh gitu. Masya Allah, luar biasa. Dengar-dengar juga nama Muhammad Aini pun diganti lagi ya? Sama beliau. Oh, sebelumnya namanya siapa Ustadz? Iya, semua yang ada dekat dengan beliau itu semua diganti nama dengan nama Muhammad. Karena Agus sering berjumpa dengan beliau, sering dilihat sama beliau, mereka dikasih nama Muhammad Aini sama beliau. Antum ganti Muhammad Aini ya. Marhaba Biona, siap gitu aja gitu. Masya Allah, dan alhamdulillah sampai sekarang berkah Ustadz ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kembali ke Ustadz Syukron. Ustadz, bagaimana perjalanan dakwah yang Ustadz lihat ini dakwah begitu berat dengan beliau, tapi beliau tetap tegar, kuat. Bagaimana Ustadz bisa memandang beliau itu bisa tegar dan kuat dalam dakwah? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hanya satu alasan beliau di dalam menjalankan amanah dakwahnya. Benar. Yakni untuk menunjukkan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Beliau cinta kepada gurunya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Itu sebagai wasilah beliau untuk bisa mendapatkan kecintaan yang lebih Masya Allah. dari Rasulullah SAW. Beliau bersemangat di dalam berdakwah, memberikan tausiah kepada murid-muridnya di dalam kesempatan majelis. Itu pun buah dari cinta kepada Rasulullah SAW. Sampai beliau itu tidak pernah memperdulikan bagaimana kondisi beliau. Masya Allah. Sekalipun beliau dalam keadaan sakit. Itu. Berapa lama juga Ustadz beliau? Kita dengar dakwahnya sampai naik angkot. Apa itu betul Ustadz? Betul. Jadi memang di awal-awal kiprah beliau untuk berdakwah itu kurang lebih sekitar 2 tahun. 2 tahun. Sepulangnya beliau dari pendidikan di Darul Mustafa Tarim. Allah. Beliau itu pergi ke tempat di mana beliau mengajar, itu naik dari satu angkot ke angkot yang lain. Bahkan kalau dalam kondisi tertentu yang tidak dapat beliau bisa naik angkot, maka beliau meminta kita nih untuk mencari pinjaman mobil. Itu. Oh, saat itu belum ada kendaraan. Belum punya kendaraan. Baik. Itu. Baik Ustaz. Jadi kita pun mencari gitu jamaah yang punya mobil, terus kita mintakan untuk dipinjamkan pada Habib Munzir. Masya Allah. Untuk bisa memberikan kemudahan kepada beliau. Benar. Ada juga cerita kalau beliau sempat dan sampai tidur di depan toko. Iya. Ini ceritanya seperti apa Guru? Sebenarnya sih tepatnya bukan toko ya. Bukan toko ya. Tapi di pelataran rumah jamaah. Masya Allah. Jadi beliau itu karena malamnya digunakan untuk mengajar, sehingga kadang-kadang selesai mengajar itu tengah malam, bahkan dini hari sekitar jam 2 pagi. Nah, beliau di Jakarta ini belum ada rumah. Baik. Jadi beliau tidur numpang di rumah jamaah. Seingat Guru itu di mana waktu itu Guru? Itu di daerah Condet. Condet. Itu di rumah kediaman almarhum Bapak Sanwani. Masya. Jadi beliau datang itu sekitar jam 2 pagi, namun takut kehadiran beliau, kedatangan beliau itu mengganggu istirahat Allahu Akbar. daripada muridnya. Baik. Saat itu, maka beliau tidur di pelataran depan rumahnya. Masya Itu Allah. dengan beralaskan rida beliau. Saking nggak mau mengganggu. Saking beliau nggak mau mengganggu istirahat muridnya saat itu. Masya Allah, luar biasa. Begitu luar biasa. Tapi apa yang saat itu beliau sikapi Guru? Ketika perjalanan dakwah itu ternyata berat dan luar biasa. Apa yang Guru bisa ambil pelajaran dari apa yang beliau lakukan? Itulah konsekuensi bagi seorang pendakwah sejati.
Benar. Beliau ini seakan-akan mau menerima segala macam ujian, cobaan. Yang penting bagaimana bisa menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan dia nggak mau apa yang beliau lakukan ini memberikan dampak buruk kepada murid-muridnya. Masya Allah. Makanya beliau bersikap santun, menunjukkan akhlak, Masya Allah, untuk memberikan pengajaran kepada kami murid-muridnya bahwa beginilah Rasulullah SAW dalam berdakwah. Masya Allah. Terima kasih banyak Guru Sukron, terima kasih Guru Aini, terima kasih Guru Kolbi yang alhamdulillah hari ini bisa banyak berbicara lebih dekat kembali kita mengenal Habibana Muzir Al-Musawa. Pemirsa semua, setelah ini kita akan mendengarkan tausiah. Jangan kemana-mana, tetap di Cahai Hati spesial mengenang Habibana Muzir Al-Musawa. Ya Hanan ya Mannan ya Qadimal Hasan Bahra Judi Kamalian Judlana Bil Ghufran Syailillah